Oke bro, kita lanjut Sutra-Sutra Dhammapada. Sutra berikutnya, ada orang-orang yang bisa, yang meninggalkan dunia, meninggalkan keinginan, dan mengikuti jalan. Siapakah mereka yang bisa melepaskan diri dari semua kemelekatan ini? Mereka adalah orang-orang pemberani, para meditator. Orang-orang yang mencoba membawa kesadaran ke dalam hidup mereka, ke dalam tindakan mereka, ke dalam pikiran mereka, ke dalam perasaan mereka. Upaya Buddha yang gigih adalah membuatmu sadar dalam segala hal yang dirimu lakukan. Jika dirimu berjalan, berjalanlah dengan kesadaran. Jika dirimu makan, makanlah dengan kesadaran. Jangan hanya terus menjejali dirimu dengan cara mekanis. Non-otomatiskan dirimu, jangan menjadi mesin, jadilah seorang manusia. Dan kemudian dirimu akan terkejut mengetahui bahwa keinginan mulai menjauh dari dirimu, dan jalan terbuka. Namun bahkan di usia tua, orang-orang ingin terus memainkan permainan lama yang kekanak-kanakan. Anak-anak bisa dimaafkan. Mereka perlu bermain, mereka perlu mengenal dunia, mereka perlu tersesat. Mereka perlu melakukan kesalahan, kekeliruan, karena itulah satu-satunya cara untuk belajar dan menjadi dewasa. Namun, bahkan di usia tua, orang-orang berperilaku seolah-olah mereka belum tumbuh sama sekali. Ingatlah, dirimu tumbuh hanya dalam proporsi yang membuat dirimu sadar. Dirimu tumbuh hanya dalam proporsi yang membuat dirimu tidak lagi melekat dengan semua permainan yang disediakan kehidupan untukmu. Sutra berikutnya, wahai budak keinginan, hanyutlah di sungai. Laba-laba kecil, berpeganglah pada jaringmu. Atau tinggalkan kesedihanmu demi jalan itu. Buddha menyebut orang-orang yang hanya menjadi budak keinginan mereka sebagai kayu apung, korban kekuatan buta. Mereka tidak tahu takdir mereka tidak tahu makna apapun. Mereka hanya kebetulan. Mereka tidak mengalami makna hakiki apapun dalam hidup. Dari satu permainan, mereka pindah ke permainan lain. Seluruh hidup mereka adalah serangkaian kegiatan untuk menyibukkan diri dengan cara tertentu, sehingga mereka tidak menyadari fakta bahwa mereka telah menyia-nyiakan kesempatan besar untuk tumbuh dewasa, untuk pulang ke rumah, untuk menjadi makhluk yang sadar, untuk menjadi apa yang seharusnya mereka lakukan. Mereka terus meleset. Buddha berkata, laba-laba kecil, berpeganglah pada jaringmu. Itu adalah ciptaanmu sendiri. Dunia tempatmu tinggal adalah ciptaanmu sendiri, seperti laba-laba yang menciptakan jaringnya dari dirinya sendiri, dan kemudian terperangkap dalam jaring, dan tidak bisa meninggalkannya. Dirimu memproyeksikan duniamu, yang keluar dari pikiranmu sendiri, dirimu memproyeksikan ribuan keinginan. Begitulah cara dirimu menciptakan jaring, dan kemudian dirimu terperangkap di dalamnya. Seseorang terperangkap dalam keinginan untuk uang, seseorang terperangkap dalam keinginan untuk kekuasaan.
Seseorang terperangkap dalam keinginan untuk pelepasan keduniawian. Seseorang terperangkap dalam keinginan untuk surga, semuanya adalah keinginan. Seorang manusia sejati yang berakal tidak memiliki keinginan. Dia hidup di saat ini dan apapun yang tersedia, dia menikmatinya hingga totalitasnya. Dia memeras setiap momen, dia minum setiap momen. Dia makan apapun yang tersedia. Dia tidur, tetapi dia total dalam apapun yang dia lakukan. Seorang biksu Zen, Rinzai, ditanya, "Apa meditasi dirimu?" Ia berkata, "Saat aku merasa lapar, aku makan, dan saat aku merasa mengantuk, aku tidur, itu saja, aku tidak punya meditasi lain." Ia adalah pengikut Buddha sejati. Namun, dirimu akan melewatkan intinya, jika dirimu tidak diberitahu bahwa ketika ia berkata, "Ketika aku merasa lapar, aku makan," ia makan dengan kesadaran penuh. Faktanya, seseorang yang hidup dalam kesadaran, juga tidur dalam kesadaran. Krishna, dalam Gita, mengatakan bahwa pencari sejati terjaga, bahkan ketika orang lain tertidur lelap. Ketika malam bagi orang lain, itu masih siang baginya. Sesuatu yang ada di dalam dirinya, tetap selalu waspada. Apa yang menjadi malam bagi setiap orang, bukanlah malam bagi orang yang sadar, yang waspada, yang meditatif, yang seimbang. Yang hidup dalam keseimbangan, yang hidup dalam keheningan. Sesuatu yang di dalam dirinya tetap terjaga. Tubuh tidur, pikiran tidur, tetapi jiwa selalu waspada. Ia tidak pernah lelah, sehingga tidak perlu tidur sama sekali. Itu adalah kesadaran itu sendiri. Ia terbuat dari kesadaran. Laba-laba kecil, tetaplah pada jaringmu. Pertama-tama mereka menciptakan hubungan ini, istri dan suami, dan kemudian mereka mulai mendambakan anak. Keinginan besar untuk memiliki anak muncul, dan seterusnya. Kemudian mereka ingin anak-anak mereka menikah. Kemudian mereka ingin anak-anak mereka memiliki anak. Ini adalah proses yang tidak ada habisnya. Mereka terus-menerus berpikir bahwa ini akan memuaskan mereka. Jika ini tidak akan memuaskan mereka, maka mungkin ada hal lain yang akan memuaskan mereka, dan seluruh hidup akan sia-sia. Aku tidak mengatakan jangan mencintai, atau jangan punya istri, atau jangan punya suami, atau jangan punya anak. Yang aku katakan adalah bahwa hal yang paling penting harus diperhatikan terlebih dahulu. Pertama-tama sadarilah, bermeditasilah, dan kemudian jika dirimu merasa ingin bersenang-senang sedikit, menikmati sedikit kesengsaraan, silakan. Menikahlah, punya anak dan cucu, tetapi jangan lupakan kesadaranmu, karena hanya itu yang akan menyertaimu. Hanya kesadaranmu yang akan melewati api kematian, yang lainnya akan tertinggal. Dan satu hal yang sangat penting, kata Buddha, atau tinggalkan kesedihanmu demi jalan itu. Orang-orang merasa sangat sulit untuk meninggalkan kesedihan mereka. Di permukaan, hal itu tampak tidak benar.
Mengapa orang harus ragu-ragu untuk meninggalkan kesedihan mereka dengan cara itu? Seorang master sejati tidak pernah meminta apapun darimu, selain dari memintamu untuk meninggalkan kesedihanmu. Ia ingin dirimu menyerahkan kesedihanmu kepadanya, tidak ada yang lain. Namun, meninggalkan kesedihan adalah hal yang paling sulit, karena dirimu telah hidup bersamanya begitu lama. Dirimu begitu bersahabat dengannya, dan hidup dengan kesedihan yang sudah dikenal, terasa begitu nyaman, begitu hangat. Mereka adalah teman lama, dan meninggalkannya begitu sulit. Tiba-tiba semua dindingmu akan lenyap, dan dirimu akan berada di bawah langit terbuka, karena dindingmu tidak lain, hanyalah kesedihanmu. Penjaramu akan lenyap. Dan dirimu telah tinggal di penjara begitu lama, selama begitu banyak kehidupan, sehingga penjara itu telah menjadi rumahmu. Aku mengenal banyak narapidana. Setiap kali mereka dibebaskan dari penjara, dalam waktu 3 atau 4 bulan mereka kembali, mereka akan melakukan sesuatu, dan mereka akan kembali ke penjara. Mereka berkata, ketika kami meninggalkan penjara, rasanya seperti meninggalkan rumah kami. Kami telah tinggal di sini begitu lama, dan semua teman kami ada di sini. Seorang pria berkata, tidak hanya teman-temanku yang ada di sini, tetapi seluruh keluargaku ada di sini. Di luar aku hanyalah orang asing, dan aku mulai merasa rindu rumah, jadi aku harus melakukan sesuatu dan kembali. Begitu seseorang di penjara, sangat jarang dia tidak akan kembali lagi. Dia akan kembali lagi, karena penjara memberikan rasa aman. Dirimu tidak perlu repot, dirimu tidak perlu khawatir tentang hari esok. Pada waktu yang tepat, makanan akan disediakan. Pada waktu yang tepat, dirimu akan tidur. Pada waktu yang tepat, dirimu akan dibangunkan di pagi hari. Hidup sangat disiplin, seperti biara. Sebenarnya, biara dan penjara tidak jauh berbeda, hanya namanya saja yang berbeda. Biara sedikit lebih sulit, itu saja. Penjara sedikit lebih manusiawi. Dan penjara modern, khususnya di negara-negara maju, jauh lebih unggul daripada biara. Lebih baik berada di penjara daripada berada di biara. Aku pernah mendengar tentang biara terapis. Seorang pria masuk, dan dia diberitahu oleh kepala biara, ingat, aturan kami adalah bahwa kamu hanya bisa berbicara sekali dalam 6 tahun. Jadi selama 6 tahun dia terdiam, mendidih di dalam. Setelah 6 tahun kepala biara memanggilnya, dan bertanya kepadanya, ada yang ingin kamu katakan? Dia berkata, ya. Tempat tidurnya terlalu keras. Aku butuh tempat tidur lain. Kepala biara berkata, baiklah, itu akan dilakukan. Kamu bisa pergi sekarang. Selama 6 tahun lagi dia mendidih. 6 tahun kemudian kepala biara memanggilnya dan berkata, ada yang ingin dirimu katakan? Dia berkata, ya, dia benar-benar marah. Dia berkata, orang-orang yang membawa tempat tidur baru,
memecahkan kaca jendela sehingga kamar menjadi terlalu dingin. Kepala biara berkata, "Baiklah, itu akan diperbaiki. Sekarang kamu boleh pergi." Selama 6 tahun lagi, hatinya mendidih. Ia dipanggil dan kepala biara berkata, "Ada yang ingin kau katakan?" Ia baru saja akan mengatakannya dan kepala biara berkata, "Tunggu. Selama 18 tahun, kamu tidak melakukan apapun kecuali mengeluh dan mengeluh. Keluarlah dari biara. Kamu tidak ditakdirkan menjadi seorang biarawan. Kamu ingin menjalani hidup yang mudah dan nyaman. Penjara jauh lebih baik, dan penjara modern benar-benar layak ditinggali, dengan televisi berwarna dan segalanya. Manusia telah terus berkembang selama berabad-abad. Ia telah memperbaiki penjaranya dengan sangat baik. Ia telah menjadi sangat canggih, berbudaya, beradab. Dan ini tidak lain hanyalah mengecat dinding penjara, membuatnya indah. Tapi sekarang tiba-tiba seorang Buddha datang dan berkata kepadamu, "Keluarlah ke tempat terbuka. Tinggalkan kesengsaraanmu, kesedihanmu. Dirimu tidak bisa meninggalkan kesengsaraan dan kesedihanmu dengan mudah. Itulah sebabnya orang-orang yang meninggalkan dunia, melepaskan dunia, menciptakan kesengsaraan baru mereka sendiri. Jika tidak ada orang lain yang menciptakan kesengsaraan bagi mereka, jika dirimu tidak memiliki istri untuk menciptakan kesengsaraan, jika dirimu tidak memiliki suami untuk menciptakan kesengsaraan, jika tidak ada orang yang mendukungmu dalam kesengsaraanmu, dirimu akan menciptakannya sendiri. Orang-orang tidur di ranjang berduri. Nah, tidak ada istri yang menyiapkannya, mereka sendiri yang bekerja keras untuk menyiapkan semua itu. Orang-orang berpuasa hampir membunuh diri mereka sendiri. Nah, tidak ada yang melakukan itu kepada mereka, itu adalah ide mereka sendiri. Para pertapa merusak diri sendiri. Mereka adalah orang-orang yang ingin bunuh diri, masokis, bejat, tetapi mereka disembah. Mereka disembah karena mereka menciptakan kesengsaraan mereka sendiri. Dirimu memuja orang-orang sebagai orang suci, sebagai Mahatma, jika mereka menciptakan kesengsaraan mereka sendiri. Mereka harus dimasukkan ke rumah sakit jiwa, mereka harus dirawat. Mereka membutuhkan perawatan medis. Mereka bukan Mahatma, mereka hanya masokis. Mereka telah meninggalkan dunia, tetapi mereka tidak bisa meninggalkan kesengsaraan, sehingga mereka mulai menciptakan kesengsaraan mereka sendiri. Dan ketika seseorang menciptakan kesengsaraan untuk dirinya sendiri, dirimu menghormatinya. Dirimu telah diberitahu bahwa ini adalah sesuatu yang hebat. Ia mengorbankan hidupnya untuk Tuhan. Tuhan bukanlah seorang sadis. Ia tidak menikmati kesengsaraan dan kesedihanmu. Jangan bodoh, jangan tolol. Namun alasannya adalah bahwa orang tidak bisa meninggalkan kesengsaraan mereka. Mereka bisa meninggalkan emas,
istana, uang, dan kekuasaan. Mereka bisa meninggalkan segalanya, tetapi ketika tiba saatnya meninggalkan kesengsaraan, ini menjadi hal tersulit yang mereka hadapi, karena kesengsaraan telah bersamamu begitu lama, sehingga dirimu tidak mengenal gaya hidup lain. Satu-satunya gaya yang telah dirimu terbiasa adalah kesedihan. Itulah sebabnya orang-orang sucimu begitu jelek, begitu sedih, begitu serius. Dan semakin serius dan sedih mereka, semakin mereka disembah, sehingga ego mereka kembali terpelihara. Ketika ego mereka terpelihara, mereka semakin menyiksa diri mereka sendiri, dirimu lebih menyembah mereka, maka mereka semakin menyiksa diri mereka sendiri. Ini menjadi lingkaran setan. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti, terima kasih bro.